Halo semuanya, perkenalkan nama saya Frederika Kisiatarsi. Di sini saya akan menjelaskan materi integrasi dan reintegrasi sosial. Selamat menyaksikan. Yang pertama, integrasi sosial. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI disebutkan integrasi adalah pembaruan sesuatu yang berbeda sehingga menjadi kesatuan yang utuh dan bulat. Dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa integrasi sosial adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat yang meliputi perbedaan kedudukan sosial, ras, etnik, agama, bahasa, kebiasaan, sistem, nilai, dan norma menjadi satu kesatuan. Yang berikut faktor pendorong integrasi sosial. Yang pertama itu ada toleransi. Toleransi adalah satu alat penting dalam masyarakat yang dapat mendorong terjadinya komunikasi antara kebudayaan yang berbeda sehingga dapat tercapai suatu integrasi di antara mereka. Yang kedua itu sikap saling menghargai. Suatu masyarakat yang memiliki atau menjunjung tinggi sikap saling menghargai akan lebih mudah untuk mencapai integrasi sosial. Yang ketiga ada unsur budaya yang sama. Unsur kebudayaan yang sama atau serupa seringkali lebih mudah mendekatkan atau menghilangkan potensi konflik. Yang keempat itu ada perkawinan campuran. Perkawinan atau pernikahan seringkali menjadi solusi menyelesaikan konflik. Perkawinan campuran yang terjadi antara dua kebudayaan yang berbeda dapat mendorong terciptanya integrasi sosial. Yang berikut ada faktor penghambat integrasi sosial. Yang pertama itu sikap tidak menghargai. Tidak bisa dipungkiri jika adanya perbedaan budaya dalam masyarakat terkadang kurang dihargai oleh sekelompok masyarakat tertentu. Yang kedua, kurangnya kesadaran menjaga persatuan dan kesatuan. Seiring berkembangnya arus globalisasi berdampak pada sikap individualis pada masyarakat. Seperti yang terjadi di berbagai negara maju, sikap individualis ini seringkali memicu konflik. Yang berikut, bentuk integrasi sosial. Integrasi sosial dapat terjadi dalam 3 bentuk, antara lain yang pertama integrasi normatif. Integrasi normatif adalah bentuk integrasi yang terjadi akibat adanya norma-norma yang berlaku di masyarakat. Dalam hal ini, norma yang terjadi yang dijadikan sebagai pedoman bagi masyarakat tersebut dapat mempersatukan masyarakat. Contohnya itu, Indonesia memiliki pedoman Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi sebuah norma yang berfungsi mengintegrasikan masyarakat. Yang kedua itu integrasi fungsional. Bentuk integrasi yang terjadi akibat adanya norma-norma yang berlaku di masyarakat. Dalam hal ini, norma yang terjadi yang dijadikan sebagai pedoman bagi masyarakat tersebut dapat mempersatukan masyarakat. Contohnya itu, Indonesia memiliki pedoman Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi sebuah norma yang berfungsi mengintegrasikan masyarakat. Yang kedua itu integrasi fungsional. Integrasi fungsional terbentuk karena adanya fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat. Misalnya di Indonesia terdapat beberapa suku yang dapat difungsikan potensinya sehingga dapat tercapai integrasi sosial. Yang berikut integrasi koersif. Integrasi koersif terbentuk berdasarkan kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa. Dalam hal ini, penguasa menerapkan cara koersif atau kekerasan ketika ada konflik yang terjadi. Yang berikut, syarat integrasi sosial. Saling membutuhkan antar sesama masyarakat, menjalankan nilai dan norma secara konsisten, mencapai nilai dan norma melalui kesepakatan bersama, kesadaran diri sebagai makhluk sosial, mempunyai visi dan misi yang sama. Yang berikut contoh integrasi sosial. Pancasila sebagai dasar negara yang mempersatukan masyarakat Indonesia yang beragam. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang mendorong persatuan.
yaitu daerah Wonosobo yang dikenal dengan pertanian sayuran dan daerah Solo yang dikenal dengan batiknya yang saling membutuhkan satu sama lain. Yang kedua itu ada reintegrasi sosial. Reintegrasi sosial adalah proses pengambilan individu yang menyimpang ke dalam kehidupan sosial yang terarah dan produktif sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. Proses ini adalah cara untuk mengatasi kesenjangan antara individu terhadap masyarakat. Yang berikut, reintegrasi sosial juga akan memulihkan fungsi sosial mereka di dalam masyarakat dalam membangun kembali hubungan yang harmonis dari setiap elemen yang menyusun masyarakat itu sendiri. Yang berikut adalah ada tujuan dari reintegrasi sosial ini. Yang pertama, memulihkan fungsi sosial individu. Hal ini berarti membantu mereka mendapatkan kembali hak dan tanggung jawabnya sebagai anggota masyarakat, mendorong partisipasi aktif dalam kehidupan sosial dan ekonomi, serta mendorong kontribusi positif bagi kemajuan masyarakat. Dengan begitu, mereka yang menyimpang dari nilai dan norma dapat kembali ke peran dan fungsinya dalam masyarakat. Yang kedua, membangun kembali hubungan yang harmonis di masyarakat. Reintegrasi sosial akan memberi kesempatan untuk memperbaiki hubungan mereka dengan keluarga, teman, komunitas, dan masyarakat luas. Hubungan yang harmonis ini penting untuk membantu individu merasa diterima, didukung, dan dicintai, memotivasi mereka untuk kembali ke jalur yang lebih baik. Yang ketiga, meningkatkan kualitas hidup individu. Hal ini dilakukan dengan memberikan akses ke layanan kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan bagi individu yang menyimpang, agar kualitas hidup mereka meningkat. Yang berikut, mencegah kejahatan dan penyimpangan sosial. Mengurangi jumlah individu yang terdeviasi dari nilai dan norma, membantu mereka kembali ke jalan yang benar dan menciptakan masyarakat yang lebih aman dan kondusif. Oleh sebab itu, reintegrasi sosial berperan dalam menjaga ketertiban sosial. Yang berikut ada proses reintegrasi sosial. Yang pertama, penilaian dan identifikasi. Tahap ini dimaksudkan untuk menghubungkan individu yang melakukan penyimpangan dengan petugas penertiban. Petugas akan melakukan evaluasi terhadap kebutuhan dan kondisi individu. Yang kedua, perencanaan. Selanjutnya, akan dilakukan perencanaan strategi untuk membantu individu mencapai tujuan reintegrasi sesuai dengan keadaan dan kebutuhan individu. Yang ketiga, implementasi. Setelah itu, berbagai program reintegrasi seperti pelatihan, bimbingan konseling, dan terapi akan dilaksanakan sebagai langkah-langkah yang membimbing individu menuju pemulihan. Yang keempat, monitoring dan evaluasi. Petugas akan mengawasi kemajuan individu dan mengevaluasi efektivitas dari program reintegrasi. Tujuannya untuk memastikan individu tetap ada jalurnya dan program berjalan dengan baik. Yang kelima, reintegrasi ke masyarakat. Terakhir, individu secara bertahap akan diintegrasikan kembali dalam masyarakat dengan dukungan dan pendampingan yang berkelanjutan. Yang berikut, monitoring dan evaluasi. Petugas akan mengawasi kemajuan individu dan mengevaluasi efektivitas dari program reintegrasi. Tujuannya untuk memastikan individu tetap pada jalurnya dan program berjalan dengan baik. Yang kelima, reintegrasi ke masyarakat. Terakhir, individu secara bertahap akan diintegrasikan kembali ke dalam masyarakat dengan dukungan dan pendampingan yang berkelanjutan. Yang berikut itu ada faktor pendorong reintegrasi sosial. Yang pertama, keinginan individu untuk berubah. Dorongan ini berasal dari dalam diri setiap individu untuk keluar dari jerat penyimpangan sosial yang menjadi faktor utama terjadinya disintegrasi sosial. Yang kedua, dukungan keluarga dan komunitas. Dukungan yang berasal dari keluarga,
teman bermain, dan komunitas dapat memberikan dorongan yang sangat berarti. Hal tersebut bisa menumbuhkan motivasi bagi individu untuk dapat kembali ke jalan yang benar sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. Yang berikut ada bantuan profesional. Adanya psikolog, konselor, atau pekerja sosial dapat membantu mereka untuk dapat memahami akar permasalahannya serta menemukan solusi yang efektif agar mereka dapat kembali ke dalam masyarakat. Yang berikut ada program reintegrasi sosial. Berbagai program reintegrasi sosial yang dirancang dan diimplementasikan oleh pemerintah dan organisasi nirlaba juga dapat membantu individu mendapatkan pelatihan, keterampilan, dan dukungan untuk kembali ke kehidupan yang produktif. Yang berikut ada contoh reintegrasi sosial di masyarakat. Pertama, program reintegrasi bagi mantan narapidana. Mantan narapidana sering dihadapi stigma negatif yang melekat dan prasangka masyarakat. Namun, beberapa program seperti pelatihan keterampilan, bimbingan konseling, dan penempatan kerja telah terbukti berhasil dan membantu mereka. Yang berikut ada rehabilitas korban penyalahgunaan narkoba. Korban penyalahgunaan narkoba juga membutuhkan dukungan yang serius untuk melawan kecanduan dan memulihkan kehidupan mereka. Dengan adanya program rehabilitasi dan konseling akan membantu mereka untuk melepaskan diri sepenuhnya dari ketergantungan pada narkoba. Yang berikut ada pemberdayaan anak jalanan. Anak jalanan seringkali terperangkap dalam lingkaran kemiskinan dan eksploitasi. Oleh karena itu, reintegrasi sosial sangat diperlukan. Dengan penanganan yang tepat, mereka akan dibekali dengan program pendidikan, pelatihan keterampilan, serta dukungan psikolog untuk membantu mengatasi trauma dan membangun rasa percaya diri. Sekian materi yang sudah saya jelaskan, semoga materi tersebut bisa bermanfaat bagi kita semua. Thank you for watching.